nama saya Dono Kusuma dari semester 2A. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah dijelaskan oleh Profesor Dr. Hajayani Nureni SMH dan pendamping dosen yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SMH mengenai sifat melawan hukum material. Sifat melawan hukum material ini dibagi menjadi beberapa hal. Yang satu dalam fungsi negatif, mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya. Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Yang kedua, dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana, walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Yang ketiga, sistem hukum pidana di Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Contohnya, ares dokter hewan. Apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Nah, apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan secara tegas di dalam undang-undang, maka ada dua pendapat, yaitu dalam fungsi yang positif, harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif, atau ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dalam fungsi yang negatif, tidak perlu dibuktikan. Rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang. Undang-undang mengatur istilah melawan hukum. Alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas, orang yang berhak atau berwenang melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana. Dengan istilah melawan hukum atau pedereh celik seperti diatur dalam pasal 167, pasal 168, 335 ayat 1, 552 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Istilah lain seperti tanpa mempunyai hak untuk itu pada pasal 303, 548 dan 549 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Istilah tanpa izin atau Sonderverlof diatur dalam pasal 496, 510 KUHP dengan melampaui kewenangan diatur dalam pasal 430 KUHP tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum diatur dalam pasal 429. Selanjutnya ke pembahasan bab 6, yaitu kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan. Yang satu ada merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Genstrafzonder selub yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tindak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi menjadi dua hal. Yang satu ada kesengajaan atau dolus atau offset. Yang kedua ada kealpaan atau culpa. Dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Selanjutnya ada unsur-unsur kesalahan. Yang satu ada kemampuan bertanggung jawab. Yang kedua adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Yang selanjutnya tidak adanya alasan pemaaf. Selanjutnya pengertian kesengajaan atau dolus atau juga disebut offset. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan. Dalam MVT, kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui atau willing and within. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya. Yaitu atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan atau wills theory, unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Selain itu pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul atau pelaku juga dapat membayangkan atau foretelling atau teori akan diakibatkan yang nanti timbul. Perbedaan kedua teori ini, yang satu dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Corak atau bentuk kesengajaan. Yang satu kesengajaan dengan maksud bertujuan atau offset als ultimate atau dolus directus untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contoh, mempeleng dengan maksud agar merasa sakit hati dan kapok untuk tidak berbohong lagi.
Yang ketiga ada kesengajaan dengan sadar, kemungkinan bersyarat atau dolus eventualis atau nut wardialik offset. Yang kesatu ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi. Contohnya Ares Quetart di kota Hussein, negeri Belanda. Teori apa boleh dibuat atau inkaufnehmen teori atau of the temen teori. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Yang kesatu, akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki. Bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Yang kedua, akan tetapi meskipun demikian ia menghendakinya. Namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memikul risiko. Sifat kesengajaan. Yang kesatu, kesengajaan berwarna atau bus offset atau dolus malus. Yang kesatu, sengaja melakukan perbuatan. Dolus malus berarti sengaja untuk berbuat jahat atau bus offset. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidana pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi, karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya, juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. 2. Kesengajaan tidak berwarna atau clause offset. Untuk dapat pidana, pelaku cukup hanya dapat menghendaki perbuatannya dan tidak harus mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh undang-undang atau hukum pidana Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas lex dura sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk mentaatinya. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. Yang satu, dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditujukan pada objek tertentu. Yang kedua ada dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak dapat ditujukan pada objek tertentu, melainkan pada sembarang objek dan tidak diperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Yang ketiga dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek yang satu atau objek yang lainnya. Jadi memilih satu di antara dua objek. Yang keempat dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada umum. Yang kelima ada Weber's dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Yang keenam dolus indirectus atau error haptum, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Yang selanjutnya dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang direncanakan lebih dulu. Yang kedelapan yaitu dolus repenitus atau dolus impetus, disebut juga Hastamut di negara Jerman, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Sekian review materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.